Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Senang sekali Kak Pinky hadir kembali menyapa teman-teman, tentunya dalam Sinawena Ngomah bareng JTV. 1 jam ya waktu kita, dan biasanya kalau hari Rabu ini gilirannya buat teman-teman yang duduk di bangku SMA. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat seru sekali, sesuatu yang bisa membuat kita lebih rileks, sesuatu yang bisa membuat kita untuk mengekspresikan perasaan kita, lagi senang, lagi happy, lagi marah. Nah, kita akan membicarakan mengenai musik. Nah, temanya adalah mengenai ensemble. Apa sih itu dan seperti apa sih alat musik yang akan kita kenali untuk hari ini? Untuk itu saya akan langsung memperkenalkan narasumber kita, seorang pengajar dari SMA 3 Surabaya. Ya. Apa kabar? Baik, Pak Aris Afandri, SPD. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Baik, Pak Aris sendiri adalah pengajar di SMA 3. Ya. Untuk mata pelajaran apa Pak? Untuk mata pelajaran seni budaya khususnya musik. Seni budaya khususnya musik. Iya. Jadi seni budaya itu macam-macam ya, ada musik, ada tari, teater, ada tari dan seni rupa. Wah, 4. Jadi untuk teman-teman nih, ini kan mata pelajaran umum juga ya Pak ya, mengenai ensemble. Jadi harus bisa mengikuti dengan baik. Karena apa? Karena kita juga ada interaktifnya loh. Jadi nanti teman-teman juga bisa bertanya sama Pak Aris kira-kira apa yang mau ditanyakan. Terus kemudian juga boleh salam-salam. Bagaimana sih caranya? Lewat WA teman-teman. Bisa mengirimkan WA-nya ke nomor yang tertera di layar televisi. Ada di 0823 308 998 99. Jangan lupa disertakan untuk nama teman-teman, kelas berapa, sekolahnya di mana, mau salam-salam boleh, dan juga boleh tanya-tanya sehubungan tentang mata pelajaran yang akan kita sajikan untuk hari ini. Tepatnya untuk teman-teman yang duduk di bangku kelas 10. Jadi kelas 1 SMA ya Pak ya? Sudah mulai mengenal mengenai ensemble. Tapi di bawah kelas 1 SMA atau kelas 10 juga tetap bisa mengikuti ya? Sangat bisa. Di atas itu pun kalau mau mereview lagi, mau mengingat kembali juga bisa ya? Bisa Baik sekali. Kalau begitu. Pak Aris silakan, boleh menyapa murid-muridnya di SMA 3? Terima kasih. Atau yang di seluruh Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Kak Pinky. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Kak Pinky tadi. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Aris Afandri dari SMA Negeri 3 Surabaya. Saya di sini mengajar seni budaya khususnya musik. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa kalian yang menonton acara ini di rumah. Salam sehat, salam semangat. Kita harus tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi. Jadi tetap sinau di rumah. Oke, langsung saja materi kita pada hari ini adalah materi ensemble. Apa itu ensemble? Kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu ensemble. Jadi ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama dalam kelompok kecil. Nah, sebelum kita masuk ke PPT, kita mengenal terlebih dahulu apa itu ensemble. Jadi, tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi sekali, harus kenalan dulu nih teman-teman. Ensemble itu adalah? Ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama dalam kelompok. Nah, ensemble sendiri ada 3 bentuk, yaitu yang pertama ensemble dengan cara penyajiannya. Jadi cara penyajiannya ada 2, yaitu cara penyajian ensemble campuran dan cara penyajian ensemble individu atau single. Nah, yang campuran itu pengertiannya adalah bermain musik secara bersama-sama, alat musiknya itu berbeda-beda. Jadi ada yang menggunakan alat musik gitar, bass, drum, keyboard, dan lain sebagainya ya. Itu bisa dikatakan ensemble campuran. Nah, untuk ensemble yang tunggal itu alat musiknya sama. Misalkan bermain bersama-sama, alat musiknya sama semua. Misalkan recorder semua, atau biola semua, atau semuanya gitar. Nah, ada 2 jenis cara penyajian untuk ensemble. Nah, yang kedua adalah kita masuk ke jenis-jenis alat musiknya yang nanti akan saya jelaskan lewat PPT. Yang ketiga adalah alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Nah, jadi itulah ensemble. Jadi garis besarnya ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama. Nah, seperti yang bisa kita lihat di PPT kita yang ada di dekat Kak Pinky ini, kita akan mengawali dengan latar belakang dulu ya. Betul sekali. Nah, pada latar belakang intinya setiap hari kita itu selalu mendengarkan musik. Kita tidak akan lepas dari musik karena itu menjadi kebiasaan kita. Nah, sekarang kita bayangkan misalkan dalam keseharian kita tidak pernah mendengarkan musik, atau bahkan 1 minggu, atau bahkan 1 bulan. Nah, itu seolah-olah dunia ini rasanya sepi. Benar?
Kak Betul Pinky. sekali, pasti hampa ya Pasti rasanya hampa, ya, Mau seperti musik, judul mau lagu musik itu. jenis apapun loh ini kita Betul bicara. sekali. Nah, ini inti dari latar belakang yang kita bahas. Jadi intinya musik itu sudah masuk dalam keseharian kita. Nah, ini latar belakang dari pengertian atau pemahaman tentang musik. Kita langsung lanjut ke berikutnya. Nah, ini yang kedua. Tadi kita sudah menjelaskan tentang penyajiannya, bentuk penyajiannya. Sekarang adalah jenis alat musik dibagi menjadi 3, yaitu alat musik harmonis, melodis, dan ritmis. Nah, kita mengenal lagi apa itu alat musik harmonis, apa itu alat musik melodis, dan ritmis. Oke, lanjut berikutnya. Jadi pengertiannya, Next slide. alat musik harmonis adalah, jadi sebetulnya pengertian alat musik harmonis ini sebetulnya banyak sekali, tapi saya ambil yang sederhana saja ya untuk kita kaitkan ke materi ensemble. Alat musik harmonis adalah alat musik yang apabila dimainkan bisa mengeluarkan lebih dari satu nada. Nah, gitu ya. Jadi contohnya misalkan gitar. Kita memainkan alat musik gitar, itu sekali kita mainkan bisa mengeluarkan lebih dari satu nada. Maka disebut alat musik harmonis. Nah, ada beberapa lagi contoh, misalkan piano. Nah, piano ini juga tergolong alat musik harmonis. Jadi Kalau organ juga ya berarti ya? betul sekali. Jadi intinya yang bisa mengeluarkan lebih dari satu nada itu adalah alat musik harmonis. Nah, banyak lagi contoh yang lain. Nah, kira-kira kalian nanti akan mencari sendiri Cari contoh-contohnya sendiri. dengan pengertian alat musik harmonis adalah alat musik yang apabila dimainkan bisa mengeluarkan lebih dari satu nada. Itu untuk alat musik harmonis. Oke ya. Yang kedua adalah alat musik melodis. Apa itu alat musik melodis? Alat musik yang apabila dimainkan hanya bisa mengeluarkan satu nada. Nah, Contohnya? alat musik yang bisa mengeluarkan satu nada kira-kira apa? Contoh yang paling banyak kita bisa dapat dari alat musik tiup. Alat Contoh musik misalkan tiup? trompet. Nah, trompet kalau kita mainkan nggak mungkin kita tiup dia bisa keluar langsung 2. Ya, kita tiup dia keluar 2, nggak mungkin. Ya, seruling. Nah, kita tiup satu seruling ini langsung keluar 2 nada, nggak mungkin. Kecuali di sebelahnya ada orang lagi meniup. Nah, itu termasuk alat musik melodis. Bukannya kalau kita main kayak trompet gitu, harmonika berarti juga termasuk ya? Kalau harmonika itu bentuknya. Jadi melodis ini jenis Semua yang dari ditiup. alat musiknya. Kalau Betul. misalnya kita kayak main alat musik kayak suling gitu, Ya. itu kan ada bolongan-bolongan yang kita Betul. bisa nadanya berubah-berubah. Betul. Itu bisa berubah tapi tidak bisa langsung keluar 2 nadanya. Gitar, kita main berapa Langsung senar yang kita berubah. main? Nah, Iya, itu iya, lebih iya, dari iya. satu. Kayak piano Kalau- juga sekali pencet itu bisa langsung Betul macam-macam. sekali. Oke, paham sekarang nggak Pinky? Kalau seruling kan hanya gantian nadanya. Bener bisa berubah-ubah tapi gantian, yang keluar hanya satu Nggak bisa nada. bersama-sama. Tidak bisa bersama-sama. Kecuali dilakukan secara bersama-sama menggunakan alat musik yang sama. Nah, itu pengertian dari alat musik melodis. Contohnya kalian bisa tambahkan sendiri. Contohnya tadi ada seruling, ada trompet, ya. Terus triangle. Nah, triangle itu yang bentuknya segitiga. Nah, betul, itu hanya satu nada yang keluar. Nah, itu disebut alat musik melodis. Oke. Yang ketiga, kita mengenal lagi jenis alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Alat musik yang apabila dimainkan hanya bisa mengeluarkan bunyi. Nah, bedanya bunyi dengan nada. Kalau nada itu ada tangga nada, ada intervalnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu interval nada. Tapi kalau bunyi, kita ngetuk pintu itu bunyi. Ya, ngetuk pintu bunyi, kita ngetuk meja ini bunyi. Nah, bunyi ini difungsikan untuk ritme atau ketukan dalam sebuah kelompok ensemble. Jadi temponya itu ujung tombaknya di alat musik ritmis. Kira-kira apa contohnya? Drum. Itu main tempo ya. Betul sekali. Jadi nggak mungkin drum itu ada interval nada. Drumnya main C nggak mungkin ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do nggak mungkin. Lebih ke ketukannya nih kurang cepat. Betul sekali. Oh iya. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan bunyi. Tapi fungsi dari alat musik ritmis sendiri ini sangat penting di dalam kelompok ensemble. Sangat penting. Pentingnya Karena adalah semakin cepat dia memainkan tempo, maka yang lain ikut cepat.
Semakin lambat dia memainkan tempo, yang lain ikut lambat. Baik, nanti kita akan belajar lagi lebih dalam lagi. Ini menarik ya, bahwa ternyata untuk jenis-jenis alat musik itu ternyata kalau selama ini kita kenal cuman gitar, drum ya kan, terus kemudian kita kenal juga suling. Sebenarnya itu adalah jenis-jenis alat musik yang berbeda-beda. Nah, kita baru tahu ya hari ini ada harmonis, ada melodis, ada ritmis, atau mungkin semuanya justru udah tahu. Nah, kita coba cek lagi nanti di segmen berikutnya. Setahu apakah teman-teman dengan materi kita hari ini? Kita bahas tentang ensemble ya, tentang jenis-jenis alat musik. Teman-teman juga mau gabung juga boleh, bisa kirimkan WA-nya, boleh sapa-sapa atau mungkin mau tanya-tanya, silahkan aja, bisa langsung dikirimkan lewat WA di nomor 0823 308998999. Jangan lupa sertakan namanya, terus kemudian kelas berapa, sekolah di mana, kota atau kabupatennya, dan juga sertakan salam-salam juga pertanyaannya. Nanti akan dibacakan sama Kak Pinky. Tetaplah bersama dengan kami di Sinauna Ngomah bareng JTV. Masih bersama dengan kami di Sinauna Ngomah bareng JTV. Udah sarapan kan ya? Terus udah mandi kan ya? Lagi school from home, lagi mengerjakan challenge apa? Tapi tetap sempatkan waktu untuk bisa menyaksikan Sinauna Ngomah bareng JTV. Jangan lupa teman-teman juga bisa interaktif loh. Boleh salam-salam sama teman-temannya atau sama guru-gurunya atau sama saudara-saudaranya di nomor yang tertera di layar televisi ini loh. Sekarang bisa lihat kan di sini di 082330899899. Salamnya apa? Buat siapa? Dari siapa, kelas berapa, sekolahnya di mana, kota sama kabupatennya. Terus nanti boleh tanya juga sama Pak Aris sehubungan tentang mata pelajaran kita hari ini. Jadi kita membahas mengenai jenis-jenis alat musik. Tapi tadi sudah diawali dengan ensemble, sudah dijelaskan oleh Pak Aris. Dan yang pasti Pak Aris ini adalah pengajar mata pelajaran seni budaya, khususnya musik ya, di SMA 3 Surabaya. SMA 3 itu di sebelah mana sih Pak, di Surabaya? SMA 3 itu tepatnya Jalan Mehmet, Komplek TNI AL Kenjeran. Komplek TNI AL Kenjeran. Iya. Wah. Dan mengajar untuk siswa kelas 10 aja atau kelas 10, 11, 12? Kelas 10, 11. 10, 11. Ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan kembali. Mungkin buat teman-teman SMA 3 yang lihat, Pak Aris lagi muncul di TV, boleh loh sapa-sapa atau tanya-tanya sama Pak Aris. Udah lama mungkin nggak ketemu ya. Silakan Pak Aris, kita lanjutkan. Kita tadi sudah bahas ada jenis-jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya ya Pak tadi ya. Sekali, tadi kita sudah kenal itu ada beberapa macam. Tadi yang Kak Pinky ingat sih ada melodi, ada harmoni, terus ritmis. Betul ya? Sekali. Nah, berikutnya apa nih? Ya, siap. Terima kasih Kak Pinky. Berikutnya kita akan mengenal tentang alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Nah, di sini ada ideofon, membranofon, kordofon, aerofon, dan elektrofon. Nah, apa itu? Nah, ideofon di sini ya adalah jenis alat musik yang berdasarkan sumber bunyinya dari alat musik itu sendiri. Ya, jadi dari alat musik itu sendiri. Contoh triangle tadi, badannya itu adalah sumber bunyinya. Jadi triangle. Di situ ada marakas. Nah, marakas itu yang digoyang-goyang. Jadi ya, sumber bunyinya ada biji-bijian betul ya. sekali. Nah, itu sumber bunyinya dari badan alat itu sendiri. Setelah itu simbal. Nah, simbal itu juga dari badan alat itu sendiri. Termasuk gong. Nah, gong itu juga dia sumber bunyinya dari alat itu sendiri atau badan alat itu sendiri. Oke ya. Terus yang kedua ada membranofon. Membranofon ini sumber bunyinya dari plastik atau kulit. Ya, contohnya misalkan gendang atau ketepung, ya. Jadi alat musiknya ini dia sumber bunyinya dari plastik atau kulit. Kalau plastik itu drum. Kayak buat beduk yang ada di masjid. Ya. Itu juga berarti termasuk alat musik kalau berdasarkan sumber bunyinya membranofon dia. Karena dari kulit, ya, dari kulit atau dari plastik. Kalau plastik itu drum. Drum ya. Drum, ya. Jadi terus, ada tambahan pada alat musik tersebut. Betul. Dari bentuk plastiknya atau dari kulitnya. Iya. Betul sekali. Itu membranofon. Terus yang ketiga ada kordofon. Nah, kordofon sendiri ini sumber bunyinya itu dari dawai. Jadi dawai itu maksudnya senar, misalkan gitar, terus biola, ya. Jadi yang berhubungan dengan senar itu selo.
Ya, jadi biola Kecapi. biola sendiri ada 4 jenis sebetulnya, violin, viola, cello, sama bass. Oh, kalau orang nyebut violin itu belum tentu itu adalah biola yang sama dengan biola yang lain. Ya, jadi kita kalau kan kayak familiarnya violin gitu kan. betul, kalau biola menyebut biola belum tentu itu violin. Belum tentu itu viola, belum tentu itu cello. Nah, gitu. Jadi ada 4 bentuk untuk alat musik biola sendiri. Nah, itu tergolong alat musik kalau berdasarkan dari sumber bunyinya adalah chordophone. Nah, kalau aerophone itu sumber bunyinya dari udara. Contohnya seruling, recorder. Nah, jadi trompet yang berhubungan sumber bunyinya dari udara. Betul sekali. Itu lebih banyak ke alat-alat musik tiup ya. Jadi sumber bunyinya dari udara. Yang terakhir adalah elektropon. Elektropon ini sumber bunyinya dari elektronik. Contohnya gitar elektrik, keyboard. Nah, gitu. Ini anak-anak sering tanya perbedaan keyboard dan piano itu apa, Pak? Gitu. Kalau piano itu sebetulnya alat musik pukul. Cara memainkannya dipukul sebetulnya. Nah, kalau kita lihat di dalam, kelihatannya dipencet ya. Kalau kita lihat di dalam piano itu ada senar-senar yang berdiri, dan itu cara memainkannya dipukul senarnya. Berarti kok di sini piano termasuk yang mana? Kalau piano itu dawai, ya dawai. Oh, ini ya, berarti membran. Tadi dawai apa dawai? Chordophone. Iya. Chordophone. Sama seperti biola berarti. Betul. Oh. Nah, itu yang selama ini anak-anak tanyakan, Pak, piano itu di dalam memang ada senarnya piano, dan itu bisa di setel kalau piano. Tapi kalau keyboard itu masuknya elektropon, karena kalau dia tidak ada aliran listrik dia nggak akan bisa mengeluarkan suara atau bunyi. Nah, itu bedanya keyboard dengan piano. Oke, berarti keyboard sama piano meskipun berbeda, satunya pakai colokan listrik, satunya nggak pakai colokan listrik. Bagaimana cara membunyikannya pun juga berbeda, karena yang piano itu adalah alat musik pukul. Betul. Yang menggunakan senar atau dawai, ya kan? Dan itu masuknya chordophone sama seperti biola, seperti gitar, ya kan? Sedangkan kalau keyboard itu masuk di elektrofon. Oke. Mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Itu kalau berdasarkan dari sumber bunyinya, ya. Nah, jadi kelihatannya sama memainkan keyboard dengan piano, tapi ternyata sumber bunyinya yang berbeda. Gitu. Dan cara memainkannya kelihatannya sama, tapi yang piano itu dari senar, yang elektropon itu dari aliran listrik. Nah, gitu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan tentang alat-alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Nah, langsung saja saya membawa di sini contoh dari alat musik melodis. Iya, kolintang ya. Oh iya. Kolintang itu kan juga termasuk idiofon. Betul, ya. Iya. Jadi bisa nada karena dari potongannya berbeda-beda. Sumber bunyinya dari badannya sendiri, dari alat musiknya sendiri. Nah, ini triangle, gong, yang maracas. Sebelah sini. Ini bahannya apa sih, besi ya? Iya, besi kotak. Dia hanya satu nada itu. Kalau pukul hanya satu nada termasuk gong. Oh. Iya, jadi gong itu juga ada nadanya. Kalau biasanya teman-teman yang main karawitan nih. Betul, iya. Kalau dilihat dari jenisnya, ini gong ini masuk melodis. Terus yang triangle melodis. Tapi kalau simbal ritmis itu, karena nggak ada nadanya. Dia hanya pakai bunyi. Ini ritmis, ini ritmis. Betul sekali. Ya, bener. Kalau yang ini punya nada, nada berarti harmonis. Harmonis, dia bisa lebih. Ya, bener lebih. Ya, bener. Triangle itu nggak ada nada, masuknya ritmis. Melodis. Triangle ada nadanya, satu nada. Iya. Jadi berbunyi gitu. Berbunyi, ya, ada nadanya. Cuman nggak bisa dikeluarkan bersama-sama. Betul, hanya satu nada saja. Kalau gong tuh masuk mana berarti? Melodis. Melodis, berarti sama seperti triangle. Iya, hanya satu nada. Gong ini nggak mungkin dipukul dong nggak mungkin. Dong ya satu nada yang keluar gitu. Ya, ini berarti termasuk. Tapi gong-gong yang lain suaranya bisa berbeda-beda ya? Bisa, karena bentuknya yang berbeda ya, dan posisinya memang kalau gong ada beberapa. Gitu. Ya, baik kalau begitu. Ini kita sekarang sedang melihat ini adalah idiofon. Ini tadi sudah kita jelaskan. Kita langsung masuk ke alat musik ini. Apa tuh? Nah, apa ini? Ini yang dinamakan recorder. Saya rasa ini sudah familiar ya, sudah familiar. Ini dari SD, ini anak-anak sudah pegang alat musik ini. Saya tuh dulu waktu SD hopeless loh, belajar itu hopeless. Susah banget ya rasanya ya.
3 jari, 2 jari. Betul sekali. Nah, menurut saya alat musik ini yang paling gampang dibawa, paling mudah dibawa, paling murah harganya, Iya. dan paling gampang sebetulnya. Masa? Paling gampang. Nah, Masa sih, nanti Pak kita Aris? praktekkan ya. Coba. Nah, Ini berarti sebelumnya ini masuk ada alat musik apa ini Pak Aris? ini recorder alat musik melodis. Oke. Jadi apabila dimainkan dia hanya bisa mengeluarkan satu nada. Tidak bisa Ya, bersama-sama. Betul. Nah, alat musik ini sebetulnya kalau kita tanya ada berapa bagian? Ada 3. Nah, kalau kita lepas Kok ini, disebut recorder? Kenapa sih? karena memang namanya recorder. Saya pikir kan recorder tuh bisa merecord sesuatu. Iya. Bisa Beda. merekam. Kalau ini alat musik ya, Iya. ada yang menyebut recorder itu merekod atau merekam sesuatu. Nah, ini ada 3 bagian. Nah, anak-anak ini kalau menyebutkan ada berapa bagian recorder yang dihitung tuh lubangnya. Nah, ini ada yang bilang 8 Pak, 7 loh, cak kayak nih aku digeraji. Nah, Oh. ini ada 3 ya, ada 3 bagian. Kalau kita lepas, bagian yang paling atas ini kepala, ada 2 lubang untuk masuknya udara, keluarnya udara. Ini untuk tiup, ini keluarnya bunyi. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ini bagian badan. Nah, ini baru kita hitung lubangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kecil juga dihitung 7. Fungsinya untuk memberikan nada setengah. Ya. Belakang ini ada lagi 8. Nah, oke ya. Terus yang terakhir adalah bagian kaki, ada 2 lubang, 1, 2, dan 3 untuk keluarnya suara. Jadi kalau kita gabung ini ada 3 bagian. Ada 3 bagian. untuk Nanti di segmen berikutnya alat Pak musik Aris recorder. akan memainkan alat musik suling atau recorder yang tadi sudah kita saksikan, yang ternyata jadi alat musik suling itu bagiannya ada 3. Jadi kayak badan manusia aja, paling atas kepalanya, begitu ya Pak ya. Iya, Nah, iya. untuk teman-teman yang ingin tahu seperti apa sih cara memainkan alat musik yang juga sering disebut sebagai recorder ini, nanti di segmen berikutnya. Teman-teman jangan lupa ya, WA-nya ditunggu loh. Teman-teman boleh tanya-tanya loh sama Pak Aris, tanya apa aja yang berhubungan dengan alat musik. Pokoknya jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi di Senawana Ngomah bareng JTV. Kembali lagi masih di Senawana Ngomah bareng JTV, dan tentunya kita masih bersama dengan Pak Aris Afandri SPD. Beliau adalah pengajar dari SMA 3 Surabaya. Oke, Pak Aris. Ya. Coba sih bunyiin sedikit kayak gimana sih cara memainkan suling. Nah, supaya teman-teman juga bisa menyaksikan Ya. sedikit aja. Oke, ada pentatonik, ada diatonis. Ya, kalau sorry, saya angkat dikit. Ya, kalau diatonis normal aja. Kalau diatonis, dia dihilangkan re dengan la. Nah, itu bedanya pentatonik dan diatonis. Itu. Oke, maaf ya Kak Vicky terkesima. Loh, itu tadi loh mainnya kayak yang kita sering nonton di TV-TV ya. Hebat banget Pak Aris. Nah, sekarang ini Pak Aris mau mengajak kita semua untuk menyaksikan seperti apa sih alat musik atau ensemble. Ensemble itu berarti alat musik yang dimainkan secara bersama-sama. Betul Ya Pak sekali. Aris ya. Tadi kita sudah jelaskan di awal acara teman-teman. Yuk kita saksikan sekarang juga bersama-sama. Inilah dia ensemble.
apa sih yang sedang kita saksikan sekarang ini? Ya, yang kita saksikan kali ini adalah penampilan anak-anak SMA Negeri 3 Surabaya kelas 10 IPA 5. Nah, ini kelas 10 IPA 5 dia melakukan perform atau penampilan ensemble campuran. Di situ ada 3 jenis alat musik yang berbeda yang ditampilkan anak-anak, yaitu yang pertama alat musik melodis. Alat musik melodis di situ ada recorder dengan pianika. Terus ada alat musik harmonis, yaitu yang dimainkan adalah alat musik gitar. Dan yang ketiga ada alat musik ritmis, yaitu kajun. Nah, itu kajun yang dimainkan Kajun adalah yang mana kajun? kajun itu yang ini tengah. Jadi Di tengah-tengahnya antara sama alat musik dirijen. gitar itu. Ntar lagi pasti kelihatan. Ya, kelihatannya enggak nggak kelihatan karena ketutupan sama dirijennya. Jadi itu alat pukul gitu ya? Iya, seperti alat pukul tapi dia sambil duduk gitu. Seperti tempat duduk tapi dia alat musik perkusi. Oh, Ya, itu namanya kayak, kajun. mirip kayak drum. Kalau drum kan pakai stick, kalau ini langsung pukul pakai tangan gitu. Ya, bisa juga pakai stick, bisa. Bisa pakai stick Bisa juga. pakai stick, ya. Tapi kalau ini dia nggak pakai kayak kulit, plastik. Enggak, dia kalau kulit itu membranophone. Ini jenisnya ritmis. Berarti dia langsung di badannya ya, Betul. bukan nggak perlu menggunakan plastik atau kulit Iya, itu. kalau di badannya berarti idiophone. Ideophone. Ya, ideophone. Oke, kita ulang lagi. Yang berada di sisi sebelah kiri Ya. kita ini apa? Yang sebelah kiri ini pianika. Oh, sama seperti yang di Sama kanan. yang kanan. Ya, yang tengah itu recorder. Mm-mm. Itu alat musik melodis jenisnya. Terus yang di dua tengah itu gitar. Di tengah-tengah antara dua gitar itu kajun tapi ketutupan sama dirijennya. Nah, itu. Jadi ini masuk melodi ya, pianika itu ya. Karena pianika itu loh, tadi kan sempat disebut kalau misalnya melodi itu berarti cuma bisa mengeluarkan satu nada. Iya. Tapi tadi waktu kita ngobrol over kata Iya. Paris dia bisa kok ngeluarin Iya. lebih dari satu nada Iya. gitu. Tapi tetap masuk ke melodi ya, Pak ya? Iya, karena kembali lagi difungsikan. Hmm. Difungsikan untuk melodis. Mm-mm. Gitu. Jadi pianika ini bisa mengungkapkan lebih dari satu nada, benar. Kalau kita tiupnya kenceng dan 3 jari kita mainkan di pianika, ini bisa keluar 3. Tapi difungsikan untuk melodis. Jadi dia mengambil nada dasar. Karena lelah juga ya kalau niup pianika dengan 3 nada. Betul, 2 lagu sudahlah seputus ini. Iya, itu pasti nafasnya harus kenceng sekali. Iya, betul sekali. Terus kemudian yang di tengah itu Iya. adalah suling atau recorder. Recorder. Itu masuk dalam jenis alat musiknya melodi. Melodis. Karena tidak Betul. bisa mengeluarkan lebih dari satu nada Betul pada sekali. saat dimainkan. Iya. Lalu di depannya ini adalah gitar. Gitar menggunakan dawai. Tadi Iya. Pak dawai apa ya Pak? Kalau dawai tadi idiophone. Idiophone, membranophone, chordophone. Jadi dawai. kalau berdasarkan sumber bunyinya, Sumber bunyinya dia itu termasuk chordophone. chordophone. Ya. Oke, chordophone. Tapi kalau berdasarkan nadanya, dia Kalau termasuk jenisnya dia termasuk harmonis. karena bisa mengeluarkan lebih dari satu nada. Ya, betul. Nah, yang di tengah-tengah antara 2 gitar, si mas-mas ini dia Ya. bukan lagi duduk-duduk santai ya Ya, teman-teman. kelihatannya duduk. Iya, kayak lagi duduk-duduk santai. Oh ya, oke. Belum selesai ya, enggak. Tapi dia lagi main kajun. Iya, kajun. Kajun. Kayak nama makanan ya kajun ya. Kajun ini masuk dalam alat musik yang ritmis. Ya, jenis alat musik ritmis dia. Ritmis. Ya. Terus kemudian dia bisa Sumber berbunyi bunyinya dengan bodinya dari sendiri. Bodinya sendiri berarti masuk idiophone tadi. Idiophone. Ya. Baru sebentar loh bersama dengan Pak Aris, tapi Kak Pinky sendiri sudah mulai paham. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama. Mudah-mudahan teman-teman juga mulai lebih memahami dari apa yang kita saksikan. Oke, apalagi nih Pak Aris yang mau dijelaskan? Ya, jadi ini tergolong ensemble campuran. Kenapa campuran? Karena ada 3 alat musik yang berbeda jenis digabung menjadi satu. Maka ini disebut ensemble campuran. Nah, kalau ensemble sejenis itu semua yang dimainkan anak-anak ini satu jenis alat musik saja. Jadi semuanya misalkan tampil dia hanya menggunakan alat musik recorder semua atau pianika semua, berarti itu tergolong alat musik atau ensemble sejenis. Betul. Kalau beda-beda jenis alat musik yang digunakan dalam permainan kelompok ensemble itu dinamakan ensemble campuran. Nah, ini termasuk alat ensemble campuran karena ada 3 jenis alat musik di situ. Dan ini nggak ada nyanyi ya? Jadi memang benar-benar main musik ya? Ada sedikit tadi. Mana yang nyanyinya Ada. sebelah mana?
yang nyanyi bareng, nggak kedengeran karena memang posisinya di aula jadi agak menggema. Oh gitu. Iya, betul yang sekali. di depan ini yang membelakangi kita bukan karena nggak sopan loh, tapi Iya. memang dia itu adalah dirijen ya. Iya, Dirijen betul. itu apa sih gunanya? Maksudnya tugasnya dirijen itu ngapain? Dia menentukan temponya, ya, menentukan temponya supaya semuanya itu bisa selaras, bisa bareng-bareng, bisa temponya bisa sama. Sebetulnya bisa juga ditentukan sama ritmis, cuman kadang-kadang ritmis ini kalau dia lagi nggak mood itu kadang temponya bisa naik turun tanpa kita sadari. Oh. Ya tanpa kita sadari. Kalau mood kita bermain musik juga ada pengaruhnya. Kalau mood kita lagi down, sangat berpengaruh. Jadi dia mengatur ya dirijen Betul. ini Jadi ya. kita tinggal lihat dirijen aja, temponya menyesuaikan itu. Jadi semuanya sama. Gitu. Jadi fungsinya memang seperti itu. Nah sekarang kita kembali lagi. Tadi Ya. kan lagi mau main suling nih. Iya. Nah silakan. Tadi tuh Kak Pinky terpesona loh. Kayaknya tuh kalau main suling tuh Kak Pinky biasanya cuman ya gitulah. Paling banter bisa nyanyi lagu Ibu Kita Kartini tuh udah bahagia banget. Tapi coba kita lihat lagi Pak Aris untuk memainkan. Monggo Pak. Iya. Saya buka lagi. Iya, jadi dari awal tadi ada diatonis, ada pentatonis. Jadi yang diatonis itu normal ya, solmisasinya intervalnya normal. Yang pentatonis itu kita hilangkan re dan la. Jadi kalau re dan la, jadi rela kan hilang ya. Re Ini dan ada la materinya nggak? nggak ada. Nggak ada, oke. Nggak saya tulis di PPT. Jadi kalau re dan la hilang, misalkan ini do, re-nya kan ini. Jadi ini satu atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 1, 2, 3. Kalau di notasi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 titik atas atau D tinggi atau do 1 oktav. Total ada 8 ya? Ya. 8 jadi lubang. setelah ini terus kita seperti ini di tengah. Tengah. Jadi tangan kiri itu atas, tangan kanan itu di bawah. 7 lubang ya? Ya betul, 7 lubang. Nah, yang bagian belakang ini ditutup sama Yang ibu jari yang tangan kiri. Tangan kiri kelingkingnya agak ngetril dikit gini. Iya. Gini. Iya betul. Bener ya? Iya. Tapi ini kebiasaan. Kalau saya suka ngetril. Lo kan memang harus gitu kan main suling. Jadi gini ya Pak ya? Iya, biar kelihatan kalau enggak main ini. Ya. Coba Nah, jadi kalau diperhatikan ya, misalkan teman-teman. kita tiup ya seperti tadi. Oh, Ini standarnya Iya. ya, diatonis. Kalau pentatonis, re sama la hilang. Jadi do, ini re kan? Jadi do, re-nya hilang langsung ke mi. Fa, sol, la-nya hilang langsung ke si. Do. Saya ulang. Untuk mengeluarkan suara pentatonis, ya itu yang dihilangkan re dan la. Gampang kok mengingatnya, relakan aja sudah. Do, ini re-nya hilang berarti langsung ke mi. Do, mi, fa, sol. Ini harusnya la hilang langsung ke si, do. Nah kalau ditiup dan diulang-ulang diberi tanda panjang, hasilnya ini. Kalau ada nada tingginya dan diulang-ulang, hasilnya ini. Hanya, keren banget loh Pak Aris. hanya dihilangkan re sama la. Nah, anak-anak biasanya Penta di tuh kan kelas 5, berarti 5 nada 5 ya? nada, Oke. itu yang pentatonis ya. Nah, anak-anak biasanya saya tanya, ini bisa berubah jadi seruling, bandungan. Kira-kira apa yang dihilangkan? Dia ngomongnya kepalanya dilepas ya. Terus anak-anak itu gitu, ininya dilepas. Saya bilang, kalau kamu tiup bunyi, bak pulang. Terus Nah, akhirnya? ternyata yang dihilangkan itu notasinya, intervalnya. Jadi re dan la dihilangkan, maka ini bisa berubah menjadi pentatonik. Jadi langsung do ke mi. Ya, do ke mi, fa, sol, la-nya hilang langsung ke si, langsung ke do lagi, do tinggi. Tapi bisa berubah nadanya tiba-tiba jadi tinggi ya Pak ya? Nah, kalau tinggi yang bagian belakang ini kita buka, terus tekanan udara yang kita tiup itu kita tambah. Nah, gitu. Jadi recorder ini memang susahnya jika
jari-jari kita ini nutupnya agak renggang di bagian-bagian tertentu, maka hasilnya seperti ini. Oh, Nah, ini itu kalau belajar waktu dibuka di belakangnya bukan, ini ada beberapa jari saya yang agak kebuka. nggak pas. Nggak pas. Oh iya. Nah gitu. Tapi kalau fungsi dari yang lubang belakang ini bedanya, misalkan ini saya tutup ya, sama-sama memainkan nada mi. Ini saya tutup, saya buka, mi-nya tinggi. Nah, kayak jual putu malah. Ya itu, jadi bedanya kalau yang ini dibuka sama ditutup itu bedanya nadanya, kalau Jadi dibuka tinggi. tinggi, kalau ditutup rendah, normal. Susah nggak sih belajar recorder ini? Kalau anak-anak awal melihat, pasti anak-anaknya, Pak susah Pak, tapi ternyata setelah dicoba, selama ada keinginan, insya Allah bisa, dan semua dibuktikan tadi sudah bisa. Kita Ya. coba kasih challenge ya buat teman-teman yang menyaksikan di rumah. Ya gitu teman-teman nih benar-benar memperhatikan atau enggak gitu loh. Tadi kan sempat disebutkan ya, kalau yang do re mi fa sol la si do normal itu namanya adalah Diatonis. diatonis. Nah tadi sempat disebutkan sama Pak Aris ada namanya pentatonis. Pentatonis itu dihilangkan ada 2 nada. Ya. Tadi bahkan katanya gampang kok menyebutnya tinggal A. Iya. Nada apa dan nada apa yang dihilangkan? Ada yang tahu nggak? Merhatiin nggak? Nah yuk langsung aja dijawab ya, nanti akan kita baca di segmen berikutnya. Boleh dikirimkan di nomor WA ini 0823 3089 9899. Dalam pentatonis 2 nada apa yang dihilangkan pada saat kita main recorder? Sebutkan nama teman-teman, kelas berapa, sekolah di mana, terus kemudian kota atau kabupatennya, dan apa jawabannya. Ya, 2 nada ya. Kita akan segera kembali sesaat lagi di Sinauna Ngomah bareng JTV. Baik teman-teman, kembali lagi di Sinauna Ngomah bareng JTV, masih sama Kak Pinky dan juga masih sama Pak Aris. Pak Aris ini adalah guru pengajar untuk mata pelajaran seni budaya, khususnya bidang musik di SMA 3 Surabaya. Dan untuk Pak Aris ini mengajar siswa kelas 10 dan siswa kelas 11. Nah untuk teman-teman tadi udah dikasih challenge ya, selain salam-salam teman-teman juga boleh ikutan challenge kita atau mungkin bertanya sama Pak Aris, silakan aja. Tadi Pak Aris sudah kasih contoh waktu lagi main suling. Ada beberapa nada, ada beberapa apa Pak namanya? Ya, nada yang dihilangkan. Nada yang dihilangkan. Jadi untuk bermain suling itu ada cara diatonis Dan pentatonis. Diatonis itu yang normal, yang do re mi fa sol la si do. Gitu ya Pak ya. Terus duh maaf ya teman-teman ya, Kak Pinky soalnya agak-agak kurang nih untuk pelajaran seninya. Jadi suaranya fales gitu. Makanya teman-teman belajar supaya jangan kayak Kak Pinky ya. Nah, terus berikutnya adalah pentatonis. Pentatonis itu cuma 5 nada dimainkan. Nah tadi keren banget ya jadinya. Untuk pentatonis ini ada 2 nada yang dihilangkan. Nada apa dan nada apa. Yuk langsung saja teman-teman bisa kirim WA. WA-nya di nomor yang tertera di layar televisi. Cering-cering. Nah muncul langsung 0823 3089 9899. Kasih tahu namanya, terus kemudian sekolah di mana, kelas berapa, mau tanya apa terserah, mau jawab 2 nada itu apa, mau salam-salam juga boleh, dan kasih tahu kota sama kabupatennya. Oke, sekarang kita mau belajar apa lagi sih? Ya, sama kita fokus ke ensemble. Jadi tadi tayangan gabungan, ya, gabungan campuran. Nah sekarang single. Ini nanti ada alat musik melodis untuk mengiringi paduan suara. Yang selama ini kita lihat paduan suara itu diiringi selalu sama keyboard. Iya. Nah tapi saya buat sedikit beda, saya iringi dengan recorder. Jadi hanya recorder dan vokal saja atau paduan suara Recorder saja. dan vokal saja. Berarti ini namanya Ensemble tunggal. Alat Oke. musiknya 1. Baik, kalau gitu kita saksikan dulu ya teman-teman, mau tahu ensemble tunggal.
tunggal. Mungkin boleh dijelaskan kalau yang Kak Pinky lihat nih, Ya. Pak Aris main suling. Ya. Terus teman-teman bernyanyi, ada Mbak Dirijen juga. Iya, selalu ada itu Mbak Dirijen. Oke, apa nih yang terjadi? Ya, ini bedanya sama yang awal tayangan tadi. Yang awal tadi adalah ensemble campuran. Jadi beberapa alat musik digabung menjadi satu dalam satu perform, dalam satu penampilan. Nah, yang ini memang gabungan, cuman di sini alat musiknya hanya satu yang digunakan, yaitu alat musik melodies recorder. Jadi recorder ini digunakan untuk membantu paduan suara untuk masuk pada nada yang dituju. Jadi alat musik yang digunakan ini hanya satu, makanya disebut ensemble tunggal. Begitu. Ini kalau dilihat ya, kan biasa kita bernyanyi mengikuti musik. Iya. Kalau ini berarti apakah sama bernyanyi mengikuti musik, begitu? Sama. Jadi ada paduan suara itu yang tanpa iringan sama sekali ada. Tanpa iringan sama sekali ada. Ada yang diiringi dengan alat musik piano ada. Tapi ini saya coba dengan alat musik recorder. Nah, yang terpenting di sini adalah anak-anak tahu nada dasarnya untuk mengawali dia bernyanyi itu nadanya di mana. Nah, karena di sini ada pecah suara, jadi mereka harus benar-benar peka. Nah, kepekaan ini dinamakan solfeggio. Jadi kepekaan mereka harus benar-benar bisa mengetahui bahwa nada dasarnya sekian, berarti suara duanya sekian, berarti sopran altonya sekian. Nah, tapi sebelumnya memang mereka sudah membaca notasi angka, sudah belajar terlebih dahulu. Recorder di sini membantu untuk memulai nada dasarnya, gitu, supaya dia tahu oh kuncinya di sini nadanya, berarti altonya di sini. Nah, gitu. Jadi memang anak-anak seperti ini sebagian di satu sekolah itu sebagian memang ada yang langsung bisa nangkep, ada juga yang agak susah. Ya. Susahnya kenapa, Pak? Susahnya karena memang apa ya, itu mungkin bisa berhubungan dengan dianya sendiri nggak suka dengan nggak suka dengan musik, ya, tidak ingin lebih jauh mempelajari musik, bisa juga dari bakatnya dia. Jadi kita menyesuaikan, memang sekolah sekarang menyesuaikan, jadi bakat siswa di mana itu masuknya nanti di ekskul, bisa juga di mata pelajaran kalau memang mata pelajaran itu ada. Contoh basket, futsal itu nanti bisa masuk ke mapel olahraga. Nanti anak yang hobinya ke sana itu bisa diberi materi lebih. Misalkan musik, anak yang suka di vokal nanti bisa diberi materi lebih. Nah, gitu. Jadi misalkan ada tugas-tugas khusus untuk anak-anak yang punya kemampuan seperti ini. Jadi intinya adalah kalau kita mau memilih sesuatu itu harus sesuai passion ya. Harus, nah, betul. tapi kalau misalnya saya nggak punya bakat nih, Ya. saya juga nggak suka-suka amat gitu Ya. sama musik. Tapi kan sekarang di setiap sekolah juga kita harus belajar juga begitu. Betul. Ya, merupakan bagian gitu. Karena Betul. katanya sih musik baik gitu kan untuk kita. Ya. Bisa nggak sih tetap bisa belajar gitu? Tetap bisa, karena ada grade-nya, ada standarnya kan. Di situ ada silabus, ada perangkatnya. Jadi anak seusia ini, anak kelas ini itu standarnya dia pasti bisa melakukan materi ini. Kita nggak boleh lebih dari itu. Nah, untuk anak-anak yang punya kemampuan lebih, dia tetap mengikuti meskipun dia bisa, tapi dia mungkin bisa membantu teman-temannya Jadi yang lain. level belajarnya akhirnya lebih tinggi lagi. Ya, Oh. jadi untuk menampung anak-anak yang punya kelebihan seperti ini, kita kasih materi lebih di luar pelajaran seperti ekskul, atau mungkin bukan ekskul, kita langsung tampung aja. Ada kegiatan lomba, anak-anak ini kita panggil. Nah, Baik, kalau gitu. begini kayak teman-teman padus nih pasti. Iya, betul Paduan sekali. suara. Oke, segmen berikutnya saat yang kita tunggu-tunggu, siapa aja sih yang sudah bergabung, siapa sih yang sudah kirimin WA-nya, kira-kira jawabannya betul apa enggak, paham nggak sih sama yang dijelaskan tadi sama Pak Aris mengenai Tonis. Penta apa, Pak? Pentatonis. Pentatonis. Diatonis. Diatonis itu yang wajar, yang normal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, pentatonis itu yang kita pertanyakan. Dua nada yang dihilangkan itu nada apa dan nada apa. Sesaat lagi ya di Senang Ngoma bareng JTV. Teman-teman, kita kembali lagi
kembali dan sekarang kita masuk di segmen terakhir ya untuk Sinauna Ngomah bareng JTV. Nah, tadi kita sudah melihat ya bahwa ternyata ensemble tuh macam-macam. Ada ensemble campuran ya Pak ya. Lalu kemudian ada juga ensemble tunggal. Kalau campuran itu berbagai macam alat musik dijadikan satu menjadi sebuah harmonisasi, terus ada yang nyanyi juga. Sedangkan kalau tadi ensemble tunggal, ternyata satu alat musik itu akan bisa untuk mengiringi teman-teman untuk bernyanyi. Jadi lebih kayak ke guidance-nya gitu aja ya Pak ya. Betul. Sedangkan untuk nada yang sesungguhnya itu malah diciptakan oleh teman-teman yang bernyanyi bersama-sama. Wah, yuk kita lihat apakah teman-teman kita memahami apa yang kita sampaikan hari ini, tentunya bersama dengan Pak Aris. Tadi ada challenge nih dari Pak Aris. Teman-teman tahu nggak sih yang disebut sebagai pentatonis? Itu adalah sebuah permainan nada yang dihilangkan nada apa dan nada apa. Pak, boleh kasih contohnya sekali lagi ya Pak ya? Yang diatonis itu yang seperti apa Pak, diatonis? Kalau diatonis intervalnya ada 7 notasi yang dimainkan. Coba diperhatikan ya, tapi nggak boleh disebutin Pak. Diperhatikan saja. Ayo, nada apa tadi yang dihilangkan sama Pak Aris? Coba kita lihat bagaimana WA dari teman-teman. Yuk, langsung saja kita saksikan. Ini adalah WA yang sudah dikirimkan sama teman-teman. Nah, dari siapa sih dan apa yang disampaikan? Yuk kita saksikan terlebih dahulu. Baik, WA-nya mungkin boleh dikasih lihat? Sambil kita tunggu nih ya. Biasanya teman-teman tuh mudah nggak sih Pak untuk menyerap materi yang disampaikan sama Pak Aris hubungan tentang alat musik begitu? Biasanya challenge-nya justru di materi tentang apa? Kalau untuk ensemble sendiri, biasanya anak-anak itu kelemahannya memang karena di setiap sekolah itu untuk sarprasnya, alat musiknya kesiapannya berbeda-beda. Jadi kita harus benar-benar bisa mengakali materi ini bagaimana bisa tersampaikan ke anak-anak itu hingga mencapai tujuan. Nah, kalau di SMA 3 sendiri mungkin tantangannya di sini adalah tiap kelas itu mempunyai kemampuan anak-anak yang berbeda-beda. Jadi antara IPA dan IPS itu sejak zaman dulu memang bukan membedakan, tapi kenyataannya memang ada sedikit perbedaan. Apa tuh Pak perbedaannya? Jadi IPA dan IPS itu kalau di IPA ini anaknya benar-benar serius. Nah, jadi apapun materi yang diberikan memang benar-benar serius. Bukan berarti IPS tidak serius. Ya karena memang ada perbedaan di sini dari tingkat keseriusan anak-anak. Sebetulnya memang dua-duanya serius di mata pelajaran tertentu, tapi di seni budaya ini IPA ini benar-benar dia istilahnya diberi tugas A, dia benar-benar mengerjakan dan itu dipelajari di rumah. Contoh misalkan saya beri notasi di rumah, dia pelajari, besoknya ke sekolah dia bisa. Udah paham gitu. Ya, kalau IPS diberi, oke, dipegang. Besok kita harus ngulang lagi. Hanya itu perbedaannya. Sebetulnya dua-duanya bisa. Nah, kendalanya memang ada beberapa anak yang belum pernah sama sekali memainkan alat musik recorder. Jadi yang lainnya akhirnya ikut dasar dulu. Nah itu dasar dulu sampai benar-benar masuk ke istilahnya masuk ke lagu yang akan dimainkan. Jadi semuanya ikut dasar, baik pun itu bisa ataupun tidak bisa. Jadi seperti itu caranya. Gitu. Terus untuk alat-alat musik yang lain, misalkan kita menyampaikan, misalkan kalau kamu di rumah tidak ada recorder bisa bawa pianika. Nah, gitu. Tapi karena di sini pianika itu harganya lebih mahal, jadi memang saya sarankan untuk alat musik recorder saja. Yang paling basic itu adalah pakai alat musik recorder. Betul sekali, ya gitu. Jadi untuk membaca notasi angka pun ini lebih mudah. Sebetulnya lebih mudah yang pianika, cuman harganya, kembali lagi harganya. Jadi kita harus menyesuaikan ke anak-anak. Gitu. Wah ini sudah ada nih dari Sulyono, dari Mulyo, Kecamatan Desa Sarimulyo, dari Sulawesi Tenggara. Halo Mas Sulyono, jawabannya adalah nada re dan la. Oh betul kan seperti itu? Bagaimana dengan berikutnya? Kita lihat lagi dari teman yang berikutnya. Ini dari Devita Nur Anjani. Alamatnya di
Kandangan, ini di Pacet, sekolahnya MTS U Hikmatul Amalan. Nah, nadanya re dan la. Mau tanya apa sih tadi? Katanya mau tanya boleh nggak? Boleh loh. Mau tanya apa sih? Selamat siang. Yang dihilangkan re sama la dari Eka Mustika Maharani. Kelas 4 SD. Wah, di Ponorogo. Ih, menarik sekali. Ya, Baik, kalau begitu sebetulnya masih banyak sekali WA yang masuk teman-teman. Tapi karena tadi baru sempat dibacakan di akhir, kan materinya lumayan padat ya. Jadi mohon maaf tidak bisa dibacakan semuanya. Tapi jangan pernah bersedih. Karena apa? Karena Sinawang Omah bareng JTV akan terus kembali bersama dengan teman-teman setiap hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Akan ada banyak sekali materi-materi menarik lainnya. Dan teman-teman juga bisa ikut untuk berinteraksi. Nah, pesannya apa nih buat teman-teman supaya teman-teman semangat untuk belajar musik dan lebih mudah belajar musik? Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih. Untuk siswa-siswa anak-anak yang berada di rumah sekarang belajar di rumah, pesan saya tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah. Jadi ini bukan liburan ya. Jadi kalian tetap di rumah, tetap belajar di rumah. Semua tugas-tugas kalian selesaikan dengan baik ya. Nah, jadi untuk belajar musik sendiri itu sebetulnya mudah. Bukan berarti karena kita tidak ingin belajar, tidak suka dengan musik, kita tidak bisa belajar. Semua pelajaran bisa kita pelajari sebetulnya. Baik. Jadi tergantung niat kita ingin belajar atau tidak. Jadi yang terakhir adalah anak-anak Indonesia semuanya anak-anak hebat. Jadi tidak ada anak-anak Indonesia yang tidak hebat, tidak ada anak-anak Indonesia yang tidak bisa mata pelajaran apapun. Baik. Jadi sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan untuk anak-anak Indonesia cerdas. Terima kasih. Baik, kalau begitu Pak Aris Afandri SPD, pengajar dari SMA 3. Habis ini langsung kembali ke sekolah? Iya, siap. Tetap bertugas ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Aris ini tentunya bisa menghibur teman-teman, bisa semakin menambah keinginan teman-teman untuk bisa belajar musik lagi. Ternyata belajar musik itu seru kok dan mudah, apalagi sekarang lebih punya banyak waktu luang ya kan, belajarnya school from home, belajar dari rumah. Bisa sambil belajar alat musik apapun yang teman-teman suka. Baik, kalau begitu sekarang adalah waktunya buat Kak Pinky pamit dulu. Tetap jaga kesehatan, patuhi orang tua, dan yang pasti jangan lupa selalu cuci tangan, terus kalau keluar rumah pakai masker. Terima kasih ya, dan sampai jumpa lagi di acara berikutnya dalam Sinawang Omah bareng JTV. Wassalamualaikum.